Pernahkah kamu, di tengah keramaian dunia, tiba-tiba merasa kosong? Bukan karena kamu tidak memiliki apa-apa, tapi justru ketika semuanya ada, hati ini tetap terasa ada yang hilang. Seolah ada ruang dalam dirimu yang tidak bisa diisi oleh manusia, tidak bisa ditenangkan oleh harta, dan tidak bisa dipuaskan oleh pencapaian apapun. Lalu dalam diam yang panjang, muncul sebuah bisikan halus, yang bahkan kamu sendiri takut untuk mengakuinya. Aku ini sebenarnya sedang merindukan siapa? Rindu yang tidak punya wajah tapi begitu nyata terasa. Rindu yang tidak bisa dijelaskan, tapi terus mengetuk dari dalam dada. Dan mungkin tanpa kita sadari, itu bukan rindu biasa. Itu adalah panggilan dari sesuatu yang pernah kita kenal sebelum kita mengenal dunia ini. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan dan lepaskan semua beban yang selama ini kamu genggam erat. Dunia ini terlalu bising, terlalu penuh dengan tuntutan, hingga kita lupa bagaimana cara mendengar suara hati sendiri. Untuk beberapa saat ini, izinkan dirimu pulang, bukan ke tempat, tapi ke dalam. Duduklah dalam keheningan batin dan biarkan pertanyaan itu muncul tanpa kamu tolak, tanpa kamu hindari. Apakah mungkin, jauh sebelum kita dilahirkan, kita pernah berdiri di hadapannya? Bukan sebagai tubuh, bukan sebagai nama, tapi sebagai ruh yang menyaksikan cahaya. Dan jika itu benar, maka wajar jika hati ini terus gelisah, karena ia sedang mencari sesuatu yang pernah ia rasakan, namun kini terlupakan. Dalam jalan tasawuf, manusia tidak dipandang sebagai sekadar makhluk fisik yang hidup lalu mati. Kita adalah rahasia yang dibungkus, sebuah misteri yang berjalan. Di dalam diri kita, ada sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini, sesuatu yang tidak tunduk pada waktu, tidak terikat ruang, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal. Para pencari menyebutnya sebagai percikan dari Nurullah, cahaya ilahi yang pernah menyentuh keberadaan kita. Namun ketika kita lahir, kita mulai mengenakan lapisan demi lapisan. Kita diberi nama, diberi identitas, diajarkan siapa kita. Dan perlahan kita lupa siapa kita sebelum semua itu ada. Kita mulai percaya bahwa diri ini adalah tubuh, adalah pikiran, adalah cerita hidup. Padahal semua itu hanyalah pakaian, bukan hakikat. Ego adalah tirai paling halus sekaligus paling kuat. Ia tidak selalu terlihat sebagai kesombongan yang kasar, tapi sering hadir dalam bentuk yang lembut, seperti rasa memiliki, rasa mengatur, rasa bahwa aku yang melakukan. Padahal dalam kedalaman makrifat, semua itu mulai runtuh. La haula wa la quwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Bahkan untuk bernafas pun kita tidak mampu tanpa izinnya. Kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Kita hanyalah tempat lewatnya kehendak, tempat tampaknya sifat, tempat tajali dari Sang Maha Ada. Ketika ini mulai disadari, perlahan sesuatu dalam diri kita melembut. Kita tidak lagi menggenggam hidup terlalu keras, karena kita tahu, sejak awal pun, tidak ada yang benar-benar kita miliki. Dan di titik inilah, kita mulai memahami sesuatu yang sangat halus, bahwa mungkin rasa rindu yang selama ini kita rasakan bukanlah kekosongan yang harus diisi, tapi petunjuk yang harus diikuti. Ia seperti kompas batin yang terus mengarah kepada sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, lebih abadi. Rindu itu tidak datang untuk menyiksa, tapi untuk membangunkan. Ia berbisik bahwa ada sebuah pertemuan yang pernah terjadi, sebuah kedekatan yang pernah dirasakan, sebuah cahaya yang pernah menyentuh jiwa kita. Dan kini, di tengah hiruk-pikuk dunia, kita sedang dipanggil kembali, bukan untuk mengingat dengan pikiran, tapi untuk menemukan kembali dengan hati yang perlahan dibersihkan. Bayangkan sejenak sebelum semua yang kamu kenal ini ada, sebelum langit dan bumi menjadi akrab di matamu, sebelum tubuh ini kamu rasakan sebagai aku, sebelum namamu pernah dipanggil oleh siapapun, ada satu keadaan yang tidak bisa dijangkau oleh ingatan biasa, namun jejaknya masih terasa dalam jiwa. Sebuah keadaan tanpa bentuk, tanpa batas, hanya kehadiran yang begitu penuh, begitu nyata, namun tidak bisa dijelaskan. Dalam keheningan itu, ruh tidak bertanya, tidak meragukan, tidak mencari, karena ia berada dalam kedekatan yang utuh,
dalam cahaya yang tidak terpisah. Dan mungkin disitulah awal dari rindu ini lahir. Bukan karena kehilangan, tapi karena pernah merasakan kedekatan yang begitu sempurna. Namun ketika kita memasuki dunia, perlahan semuanya berubah. Kesadaran yang dulu luas, kini menyempit dalam identitas. Kita mulai mengenal aku dan bukan aku, mengenal keinginan, mengenal rasa takut, mengenal kehilangan. Dunia mengajarkan kita untuk menggenggam, untuk mengejar, untuk menjadi sesuatu. Dan tanpa kita sadari, kita mulai menjauh dari kesederhanaan awal itu. Bukan karena kita benar-benar jauh, tapi karena kita tertutup. Seperti seseorang yang berdiri di bawah sinar matahari, namun menutup matanya sendiri, lalu berkata bahwa cahaya telah hilang. Ego kembali memainkan perannya dengan sangat halus. Ia membisikkan bahwa kita adalah pusat dari kehidupan ini, bahwa kita memiliki kendali, bahwa kita adalah pelaku utama. Padahal dalam pandangan makrifat, semua ini hanyalah aliran dari kehendaknya. Kita tidak menciptakan apapun, kita hanya menyaksikan apa yang ditampakkan. Tajali demi tajali, terus berlangsung dalam hidup kita. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap rasa adalah bagian dari penampakan sifat-sifatnya. Namun karena kita terlalu sibuk mengaku, kita kehilangan kemampuan untuk menyaksikan. Seperti cermin yang berdebu, hati manusia perlahan kehilangan kejernihannya. Cahaya itu tidak pernah pergi. Nurullah tetap memancar tanpa henti. Tapi debu dunia, debu ambisi, debu luka, debu kesombongan yang halus menutupi permukaan hati kita. Kita melihat dunia, tapi tidak melihat cahaya di baliknya. Kita merasakan hidup, tapi tidak merasakan kehadirannya di dalam setiap detik. Dan semakin tebal debu itu, semakin jauh kita merasa. Padahal sebenarnya tidak pernah ada jarak. Makrifat bukan perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi perjalanan untuk mengingat kembali. Bukan dengan pikiran, tapi dengan hati yang dibersihkan perlahan. Ketika ego mulai melemah, ketika kita berhenti mengaku, ketika kita mulai menerima bahwa kita ini tiada, maka sesuatu yang lama tersembunyi mulai muncul. Bukan suara, bukan bentuk, tapi rasa kedekatan yang sangat dalam. Dan disitulah kita mulai memahami bahwa mungkin kita tidak sedang mencari Allah, tapi sedang menyadari bahwa sejak awal kita tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, perlahan kita mulai menyadari satu hal yang sangat halus, bahwa selama ini yang menghalangi kita bukan dunia, tapi diri kita sendiri. Bukan karena Allah jauh, tapi karena aku terlalu penuh. Kita ingin merasakan kedekatan, tapi masih ingin tetap menjadi pusat. Kita ingin mengenal sang kekasih, tapi masih menggenggam identitas dengan begitu kuat. Padahal dalam jalan makrifat, tidak ada ruang bagi dua. Ketika aku masih berdiri, maka kehadirannya belum benar-benar disadari. Dan disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Bukan menambah sesuatu, tapi mengurangi. Bukan menjadi lebih, tapi menjadi tiada. Fana sering disalahpahami sebagai sesuatu yang menakutkan, seolah-olah kita harus menghilang, kehilangan diri, atau menjauh dari kehidupan. Padahal, fana bukan tentang hilangnya tubuh, tapi luluhnya rasa memiliki. Luluhnya klaim bahwa ini aku, ini milikku, ini karena aku. Fana adalah ketika kita mulai melihat bahwa semua yang terjadi bukan berasal dari kita. Bahkan niat yang muncul dalam hati bukan benar-benar milik kita. Semuanya adalah aliran dari kehendak yang lebih dalam, yang tidak bisa kita kuasai. Dan ketika ini mulai dirasakan, hati menjadi ringan, karena tidak ada lagi yang harus dipertahankan. Perhatikan nafasmu, masuk dan keluar tanpa pernah kamu perintahkan sepenuhnya. Detak jantungmu, berdetak tanpa kamu kendalikan. Bahkan pikiran yang muncul, sering datang tanpa kamu undang. Lalu di mana letak aku yang selama ini kita banggakan? Di mana kekuatan yang kita klaim sebagai milik kita? La haula wala quwata. Kalimat ini bukan sekedar zikir, tapi kunci pembuka kesadaran bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali darinya. Ketika kalimat ini tidak hanya diucapkan, tapi dirasakan, maka perlahan aku mulai melemah, dan ruang dalam hati menjadi lebih luas. Bayangkan setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Selama ia terpisah, ia memiliki bentuk, memiliki batas, memiliki identitas. Ia bisa berkata, ini aku.
Tapi ketika ia jatuh dan melebur, ia kehilangan bentuknya. Apakah ia hilang? Tidak. Ia justru menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas, lebih dalam, lebih agung. Begitulah manusia ketika memasuki samudra hakikat. Ia tidak hilang, tapi ia tidak lagi membatasi dirinya sebagai aku yang kecil. Ia menjadi bagian dari kehendak yang luas, dari cahaya yang tidak terbatas. Dan di titik ini, sesuatu yang sangat lembut mulai terasa. Bukan dalam bentuk pemahaman, tapi dalam rasa. Rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan. Rasa dekat yang tidak terikat oleh jarak. Seolah-olah, tanpa perlu melihat, kita mulai mengenal. Bukan mengenal dengan pikiran, tapi dengan kehadiran. Dan mungkin inilah jejak dari pertemuan itu. Pertemuan yang tidak bisa diingat secara jelas, tapi bisa dirasakan kembali ketika aku mulai menghilang dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan Dia. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang mulai merasakan kedalaman batin, mulai menyentuh keheningan, dan mulai memahami bahwa aku ini sebenarnya tiada, seringkali muncul godaan yang sangat halus. Godaan untuk merasa sudah sampai, merasa sudah dekat, bahkan merasa tidak lagi membutuhkan aturan. Padahal, disinilah ujian yang sebenarnya. Karena jalan menuju sang kekasih bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang ketaatan. Bukan hanya tentang hakikat, tapi juga tentang syariat. Tanpa syariat, perjalanan ini bisa berubah menjadi ilusi yang menipu dengan rasa damai, namun menjauhkan dari kebenaran. Syariat bukanlah beban. Ia adalah wadah. Ia adalah penjaga. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Salat bukan sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi undangan untuk kembali berdiri seperti dahulu dalam kehadiran. Setiap takbir adalah pelepasan dunia. Setiap ruku adalah pengakuan bahwa kita lemah. Dan setiap sujud adalah puncak dari fana ketika dahi kita menyentuh bumi dan hati kita mengakui bahwa hanya Dia yang maha tinggi. Jika seseorang benar-benar mengenal Allah, maka tanda pertamanya bukanlah kata-kata yang dalam, tapi akhlak yang lembut. Ia tidak mudah menyakiti, tidak mudah menghakimi, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena semakin ia masuk ke dalam samudra hakikat, semakin ia melihat bahwa semua manusia adalah sama-sama hamba, sama-sama tiada. Dan dari kesadaran itulah, lahir kasih sayang yang tulus, bukan dibuat-buat, tapi mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bukan tentang mencari pengalaman spiritual yang tinggi, tapi tentang menjadi manusia yang lebih lembut, lebih sabar, lebih jujur, dan lebih penuh cinta. Karena hakikat yang sejati tidak membuat seseorang menjauhi manusia, tapi justru mendekat dengan penuh kasih. Ia melihat setiap makhluk sebagai tempat tajalli, sebagai cermin, sebagai bagian dari kehendaknya. Dan dari situlah ia belajar untuk menghormati, menghargai, dan mencintai tanpa syarat. Maka jagalah langkah ini, wahai jiwa yang sedang mencari. Jangan tinggalkan syariat, karena disitulah jalan ini tetap terang. Jangan tinggalkan adab, karena disitulah cahaya tetap terjaga. Biarkan hakikat memperdalam hatimu, tapi biarkan syariat menjaga arahmu. Hingga suatu saat, tanpa kamu sadari, hidupmu bukan lagi tentang mencari, tapi tentang menyaksikan kehadirannya dalam setiap detik, dalam setiap nafas, dalam setiap langkah kehidupan. Sahabat petunjuk Al-Quran, semakin kita berjalan ke dalam, semakin kita mulai merasakan sesuatu yang dulu sulit dijelaskan. Bukan berupa gambaran, bukan berupa suara, tapi rasa yang begitu halus, begitu tenang, seolah-olah hati ini sedang dikenali. Bukan kita yang mengenal, tapi justru kita yang sedang dikenali oleh sesuatu yang lebih dalam. Dan di saat seperti itu, muncul keheningan yang berbeda. Keheningan yang tidak kosong, tapi penuh dengan kehadiran, penuh dengan rasa cukup, tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah, tanpa kita sadari, kita sedang kembali mendekati sesuatu yang pernah sangat dekat. Namun perjalanan ini tidak selalu terasa indah. Ada saat-saat di mana kita merasa jauh, merasa kering, merasa seperti kehilangan arah. Dan disitulah sebenarnya
proses pembersihan sedang terjadi. Ego tidak ingin hilang begitu saja. Ia akan bertahan. Ia akan membuat kita ragu, bahkan kadang membuat kita merasa semua ini hanyalah ilusi. Tapi justru dalam kegelapan itulah kita diajak untuk jujur. Apakah kita mencari Allah atau hanya ingin mencari rasa nyaman? Apakah kita ingin dekat dengannya atau hanya ingin merasakan ketenangan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlahan mengikis niat, hingga yang tersisa hanyalah ketulusan. Ketika ketulusan itu mulai tumbuh, perjalanan ini menjadi lebih sederhana. Kita tidak lagi sibuk mencari pengalaman, tidak lagi mengejar rasa. Kita mulai menerima setiap keadaan sebagai bagian dari tajalinya. Senang, sedih, lapang, sempit, semua datang dan pergi. Namun ada satu yang tetap, yaitu kehadirannya. Dan ketika kita mulai menyadari ini, hati tidak lagi mudah goyah, karena ia tidak lagi bergantung pada keadaan, tapi bersandar pada yang tidak pernah berubah. Perlahan, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu terasa berat, kini menjadi ringan. Apa yang dulu membuat marah, kini menjadi pelajaran. Kita tidak lagi bereaksi dengan keras, karena ada ruang dalam hati yang lebih luas untuk menerima. Dan mungkin inilah tanda bahwa cahaya itu mulai menembus kembali, bukan sebagai sesuatu yang luar biasa, tapi sebagai kelembutan dalam bersikap, sebagai ketenangan dalam menghadapi, sebagai keikhlasan dalam menjalani. Dan di kedalaman ini, pertanyaan tentang apakah kita pernah bertemu Allah sebelum lahir tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dijawab dengan kata-kata. Ia berubah menjadi rasa yang hidup, yang mengalir dalam setiap detik. Seolah-olah, tanpa perlu mengingat, hati ini mulai mengenali, bukan dengan bukti, tapi dengan kehadiran, bukan dengan logika, tapi dengan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang perlahan kembali kepada asalnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu fase dalam perjalanan ini di mana seseorang mulai berhenti bertanya, bukan karena semua sudah terjawab, tapi karena ia mulai menyadari bahwa tidak semua harus dijawab. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan tanpa perlu dijelaskan. Seperti rasa hangat yang tiba-tiba hadir dalam dada tanpa sebab yang jelas. Seperti ketenangan yang datang di tengah masalah yang belum selesai. Dan di saat itu, hati mulai belajar untuk percaya, bukan kepada keadaan, tapi kepada kehadirannya yang tidak pernah pergi. Di titik ini, hubungan dengan Allah tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang jauh di langit, tapi menjadi sangat dekat, sangat intim, bahkan lebih dekat dari pikiran kita sendiri. Kita mulai merasakan bahwa setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap detik kehidupan tidak pernah lepas dari pengawasannya. Namun anehnya, kesadaran ini tidak membuat hati tertekan, justru membuatnya lembut, karena yang dirasakan bukanlah pengawasan yang menakutkan, tapi kehadiran yang penuh kasih. Dan perlahan, cara kita memandang diri sendiri pun berubah. Kita tidak lagi melihat diri sebagai aku yang hebat atau aku yang gagal, tapi hanya sebagai hamba. Hamba yang berjalan, hamba yang belajar, hamba yang terus dibimbing. Tidak ada lagi kebanggaan yang berlebihan, dan tidak ada lagi keputusasaan yang mendalam. Karena kita mulai memahami bahwa semua ini hanyalah perjalanan, dan kita tidak pernah berjalan sendirian. Dalam kesadaran ini, hidup menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi menutupi kelemahan, tidak lagi sibuk membangun citra. Kita datang kepada Allah apa adanya, dengan luka, dengan kesalahan, dengan kekurangan. Dan justru disitulah kita merasakan kedekatan yang lebih nyata, karena kita tidak lagi datang dengan topeng, tapi dengan hati yang terbuka. Dan mungkin disinilah perlahan kita mulai memahami bahwa pertemuan itu tidak hanya terjadi sebelum lahir, tapi juga bisa terjadi sekarang, di dalam keheningan, di dalam kesadaran, di dalam hati yang telah melembut. Bukan pertemuan dalam bentuk, tapi dalam rasa hadir. Bukan melihat, tapi disaksikan. Bukan menemukan, tapi disadarkan bahwa sejak awal kita selalu berada dalam pelukan cahayanya. Sahabat petunjuk Al-Quran,
Ada satu rasa yang tidak bisa dipalsukan, yaitu rindu kepada Allah. Ia tidak datang dari pikiran, tidak bisa dibuat-buat dengan kata-kata, dan tidak bisa ditampilkan untuk dilihat orang lain. Ia hadir diam-diam di saat kita sendiri, di saat dunia tidak lagi mampu menghibur, di saat hati mulai lelah mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Dan anehnya, rindu ini tidak menyakitkan seperti kehilangan biasa, tapi justru menghangatkan, seolah ada sesuatu yang memanggil kita pulang dengan lembut tanpa paksaan. Rindu ini bukan sekedar perasaan, tapi jejak. Jejak dari kedekatan yang pernah terjadi, jejak dari cahaya yang pernah menyentuh ruh kita. Meskipun akal tidak mampu mengingatnya, hati memiliki cara sendiri untuk mengenali. Seperti seseorang yang bertemu kembali dengan sesuatu yang familiar, meski tidak tahu kapan pernah mengenalnya. Begitulah jiwa, ketika ia mulai merasakan kembali sentuhan nurullah. Ia tidak bertanya, ia hanya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat dekat, sangat dikenal, namun lama terlupakan. Dalam perjalanan ini, rindu perlahan berubah menjadi penuntun. Ia mengarahkan kita, bukan dengan suara keras, tapi dengan dorongan halus. Ia membuat kita ingin mendekat, ingin memperbaiki diri, ingin menjadi lebih lembut, lebih jujur, lebih bersih. Tanpa disadari, rindu ini mengikis ego, melembutkan hati, dan membuka jalan menuju makom yang lebih dalam. Karena semakin seseorang merindukan Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya bukan apa-apa tanpanya. Dan di titik tertentu, rindu ini tidak lagi terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang di luar, tapi seperti perjalanan kembali ke dalam. Kita berhenti mencari di tempat-tempat yang jauh, dan mulai menemukan kehadiran di dalam diri sendiri. Dalam diam, dalam zikir, dalam keheningan, kita mulai merasakan bahwa yang kita cari selama ini ternyata tidak pernah jauh. Ia selalu ada, hanya saja kita yang terlalu sibuk untuk menyadarinya. Maka perlahan, makna pulang mulai berubah. Bukan lagi tentang tempat, bukan tentang waktu, tapi tentang kesadaran. Pulang adalah ketika hati kembali lembut, ketika ego tidak lagi mendominasi, ketika kita mampu hadir sepenuhnya di hadapannya. Dan mungkin inilah hakikat dari semua pencarian ini, bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi untuk kembali kepada Dia yang sejak awal tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita berjalan sejauh ini, menyusuri lapisan demi lapisan diri, mungkin kita mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa pertanyaan, apakah kita pernah bertemu Allah sebelum lahir, bukanlah pertanyaan untuk dijawab dengan kepastian logika. Ia adalah pintu untuk mengenal diri, untuk menyadari bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang selalu rindu, selalu mencari, dan selalu ingin kembali. Dan mungkin rindu itu sendiri adalah jawabannya, bahwa pernah ada kedekatan yang begitu halus, begitu dalam, hingga jejaknya masih hidup sampai hari ini. Kita mungkin tidak mampu mengingat momen itu, tidak mampu menggambarkannya, tidak mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Tapi hati ini tidak pernah berhenti bersaksi. Dalam setiap keheningan, dalam setiap sujud, dalam setiap air mata yang jatuh tanpa alasan yang jelas, ada sesuatu yang berbicara tanpa suara. Sebuah pengakuan bahwa kita bukan makhluk yang asing dengannya. Kita hanya lupa, tertutup oleh dunia, oleh ego, oleh hiruk-pikuk kehidupan yang membuat kita menjauh dari kesadaran. Maka perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa, tapi tentang menjadi hamba yang sadar. Sadar bahwa kita tiada, sadar bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dari kesadaran itulah lahir akhlak yang lembut, lahir kesabaran, lahir keikhlasan, dan lahir cinta yang tidak bersyarat. Karena seseorang yang benar-benar mengenal tidak akan merasa lebih tinggi, tidak akan merasa lebih suci, tapi justru semakin tunduk, semakin rendah hati, semakin penuh kasih. Semoga melalui perenungan ini, hati kita sedikit lebih terbuka, sedikit lebih bersih,
dan sedikit lebih dekat. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberi kemampuan untuk merasakan kehadirannya di tengah kehidupan yang sederhana. Dan semoga ketika suatu hari kita benar-benar kembali, kita kembali dalam keadaan mengenal, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai jiwa yang pulang kepada Sang Kekasih yang selalu menunggu dengan cahayanya yang tidak pernah padam. Jika dalam perjalanan ini ada bagian dari hatimu yang tersentuh, ada sesuatu yang terasa, ini adalah aku, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tuliskan apa yang kamu rasakan di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan ini. Bagikan video ini kepada saudara-saudaramu. Siapa tahu ada hati yang sedang mencari dan menemukan jalan pulangnya melalui ini. Dan jangan lupa, dukung terus dengan like serta subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar semakin banyak jiwa yang tersentuh, semakin banyak hati yang kembali mengingat dari mana ia berasal dan kepada siapa ia akan pulang. Semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan dan cahayanya. Amin.